Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindita Apsari dari kelas P2K Akuntansi dengan NIM 186220137 ingin teori stakeholder atau stakeholder teori. Ramis dalam bukunya Cultivating Peace mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai stakeholder. Friedman mengidentifikasi stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Binset secara singkat mendefinisikan stakeholder adalah orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. Sedangkan Grimble dan Wellard melihat stakeholder dari segi posisi penting dan pengaruh yang mereka miliki. Dari definisi tersebut, maka stakeholder merupakan keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, jika berbicara mengenai stakeholder teori berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Hal pertama mengenai teori stakeholder adalah bahwa stakeholder merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Premis dasar dari teori stakeholder adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Teori stakeholder adalah sebuah konsep manajemen strategis. Tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif. Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Gray dan Adam mengatakan bahwa keberlangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder, sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful stakeholder, maka semakin besar usaha. Salah satu tantangan pertama bagi korporasi adalah mengidentifikasi yang pertama, pemegang saham dan investor yang menginginkan hasil optimal atas investasi mereka. Yang kedua, karyawan ingin tempat kerja yang aman, gaji yang kompetitif, dan keamanan kerja. Yang ketiga, pelanggan menginginkan barang dan jasa berkualitas dengan harga yang wajar. Yang keempat, masyarakat setempat ingin investasi masyarakat. Dan yang kelima, regulator ingin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Teori keagenan atau agensi teori. Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan memahami isu corporate governance dan earning management. Agensi teori mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola. Untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep, yaitu konsep good corporate yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan corporate governance pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak. Dengan hal ini terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan, di mana masing-masing pihak perusahaan untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki, sehingga muncullah informasi asimetri antara manajemen dengan pemilik yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Keagenan atau agensi problem pada awalnya dieksplorasi oleh Ross 1973, sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama kali dinyatakan oleh Jensen and Macking 1976, menyebutkan manajer suatu perusahaan sebagai agen dan pemegang saham. Pemegang saham yang merupakan prinsipal
mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham. Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti ini adalah agen tidak selalu membuat keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik prinsipal. Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan prinsipal dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadi. Hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi proyek-proyek yang menguntungkan jangka panjang. Terdapat cara-cara langsung yang digunakan pemegang saham untuk memonitor manajemen perusahaan sehingga membantu memecahkan konflik keagenan. Yang pertama yaitu pemegang saham mempunyai hak untuk mempengaruhi cara perusahaan dijalankan melalui voting dalam rapat umum pemegang saham. Hak voting pemegang saham merupakan bagian penting dari aset keuangan. Yang kedua, pemegang saham melakukan resolusi di mana suatu kelompok pemegang saham secara kolektif melakukan lobby terhadap manajer atau mewakili perusahaan. Berkenan dengan isu-isu yang tidak memuaskan mereka, pemegang saham juga mempunyai opsi divestasi atau menjual saham mereka. Divestasi mempresentasikan suatu kegagalan dari perusahaan untuk mempertahankan investor, di mana divestasi diakibatkan oleh ketidakpuasan pemegang saham atas aktivitas manajer. Warso 2009. Pada dasarnya konsep agensi teori adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi kepentingan prinsipal. Sekian penjelasan, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.